SM Store, amanah dalam muamalah. Dari tadi saya mengatakan awal-awal syariat, ternyata syariat tersebut yang asalnya seperti itu, siapa yang mati membawa hutang tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Jenazah yang didatangkan, pertanyaan pertama adalah punya hutang atau tidak jenazah tersebut. Kemudian ada penurunan hukum dari syariat, dari yang asalnya keras kemudian menurun menjadi lemah. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajuli almutawaffa alaihi dain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali didatangkan seorang yang jenazah yang mempunyai tanggungan hutang, maka beliau senantiasa bertanya, hal taraka lidainihi fadlan. Lihat, pertanyaannya beda sekarang yang kedua. Kalau ada hutang, maka beliau mengatakan, apakah orang ini punya harta yang dia tinggalkan untuk melunasi hutangnya? Di awal enggak? Di awal langsung tidak disolati. Syariat kemudian melemah, dan ini ada hukum nasakh mansukh dalam hukum syariat. Melemah, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah orang ini punya harta untuk bisa membayarnya? Fa in hudditsa annahu taraka lidaini wafa'an alai wafa'an shalla. Kalau seandainya dikatakan, iya wahai Rasulullah, dia punya hutang, maka dia punya harta untuk bisa bayar, maka Rasulullah SAW mensolatinya. Wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Kalau tidak, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum muslimin yang hadir, silahkan salati jenazah kalian. Dia tidak punya uang, harta untuk melunasi hutangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga lebih ringan lagi. Bagaimana? Falamma fatahallahu alaihi al-futuh. Maka ketika Rasulullah SAW menaklukkan beberapa penaklukan, di antaranya penaklukan paling agung di zaman beliau, penaklukan kota Makkah. Maka beliau bersabda, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku orang yang paling pantas mengurus orang-orang beriman dibandingkan diri orang-orang beriman itu sendiri. Artinya, aku yang paling pantas menanggung apa saja yang terjadi pada orang-orang beriman. Dan ini termasuk jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ke umatnya, orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qada'uhu wa man taraka malan faliwarathatihi. Barang siapa yang meninggal dari orang-orang beriman lalu dia meninggalkan hutang, maka aku yang akan membayarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan harta saat dia meninggal, maka itu harta waris untuk ahli warisnya. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan dua hadis ini. Awalnya beliau sangat keras, kemudian setelah itu turun menjadi lemah, kemudian bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang kaum muslimin mati punya hutang, maka dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir di sini, alhamdulillah, enggak usah bayar kalau gitu. Bolehkah beranggapan seperti itu? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah, penjelasan para ulama. Beliau di antaranya Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, Al-Qadhi Iyad, dan ini dinukil di dalam kitab Tuhfatu Al-Ahwadhi, imtina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'alal madyun imma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan diri untuk tidak mensolati jenazah yang mempunyai hutang disebabkan karena beberapa sebab. Satu, litahdzir 'anid dain, yaitu untuk peringatan agar tidak mudah-mudah berhutang. Satu, tuh. Jadi cara menanggapi dua riwayat tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati jenazah, ya, orang yang mempunyai hutang saat dia mati dan dia belum bayar, maka salah satu sebabnya adalah untuk keras, jangan mudah-mudah berhutang. Yang kedua, wazzajri 'anil mumattalah wat taqsir fil ada. Dan yang kedua, peringatan keras terhadap sikap menunda-nunda pembayaran. Dan perlu diingat para ikhwah, hati-hati ini.
Salah satu sifat sangat identik dari hutang adalah menunda-nunda. Ya, dan itu kita bisa buktikan pada diri kita sendiri. Hutang di kantin. Ya, hutang mungkin 15.000, 20.000. Entar deh. Sampai 3 tahun. Sampai skripsi selesai, entar deh. Padahal cuma 20.000, 30.000. Memang sifat sangat identik dari hutang, dia mumalqalah, menunda-nunda pembayaran. Dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di riwayat Bukhari. Maqlul ghani dzulmun. Menunda-nunda pembayaran dari orang yang berhutang dan padahal dia sanggup untuk membayar, maka itu adalah sebuah kezaliman. Di sini ditarik benang merah bahwa hutang sangat identik dengan sifat menunda-nunda. Kenapa, Pak? Ada yang bisa jawab? Karena manusia maruk. Tahu arti maruk? Rakus. Saya dan antum sukanya ngambil, tidak suka ngasih. Ya, itu kita harus akui.